Salam semuanya, sekarang kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa memulai ibadah ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa di surga yang berada di tengah-tengah kami pada saat ini, baik di tengah-tengah anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing maupun pada saya yang ada berada di sini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa di surga menutup bungkus kami dengan kasih-Mu ya Bapa di surga. Dan ini juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tolong ya Pak, berkatilah dan lindungilah Bapa, dan supaya saya bisa menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Tolong ya Pak, berkati jugalah mereka Bapa, lindungilah mereka. Inilah doa kami Bapa, hanya kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Salam semuanya. Hari ini Ibu akan bercerita tentang Yesus sahabatku dan teladanku. Diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 15. Sekali lagi Ibu sebut ya, Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 15. Dibaca-baca ya nak ya. Ada suatu peristiwa yang menarik sebelum hari raya Paskah. Saat itu Yesus membasuh kaki para muridnya, karena di antara para muridnya tidak ada yang mau melakukannya. Dan di situ juga tidak ada tenaga pembantu atau hamba yang melakukan pembersihan kaki. Mereka makan malam pada saat itu bernuansa hikmat, tetapi terasa kaku dan tegang. Ruangan itu mereka pinjam kepada orang yang tidak mereka kenal. Makanan mereka menyediakan sendiri. Bahkan makanan malam mereka pun mereka menyediakan pada saat itu juga. Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk dalam ruangan itu dengan kaki kotor dan banyak debu. Tetapi budaya Yahudi pada saat itu harus kaki mereka bersih. Tapi di situ tidak ada pembantu atau hamba yang melakukan. Di dalam ruangan itu terjadi pertengkaran antara sesama murid, karena mereka menganggap diri mereka besar dan gengsi. Di antara mereka merasa diri mereka hebat. Jadi tidak ada yang membasuh kaki mereka. Jadi Tuhan Yesus mengambil air dan baskom untuk mencuci kaki muridnya.
Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, mengambil sehelai kain yang ada di pinggangnya untuk melap kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus berjongkok di depan murid-muridnya dan mencuci kaki mereka serta mengeringkan kaki para muridnya dengan kain yang diambilnya dari pinggangnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu apa yang kubuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru atau Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab aku memang guru dan Tuhanmu. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku Tuhan memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu." Jadi, anak ibu, jangan ada bagi kita bahwa saya lebih hebat, lebih kaya. Kita selalu membeda-bedakan, kau orang miskin, aku orang kaya. Itu tidak boleh. Kita semua sama. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dan kita juga tidak ada bagi kita, aku orang pintar, kamu orang bodoh. Itu tidak boleh, nak. Kita semua sama di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jadi kita harus melakukannya juga. Kita tidak boleh membedakan, kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Kita tidak boleh menganggap diri kita benar. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai sesama kita. Kita ini semua adalah sahabat. Baik yang miskin, kaya, orang pintar, orang bodoh, kita harus selalu bersahabat kepada mereka. Jadi mulai sekarang ya Naya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bersahabat semuanya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu aja cerita kita hari ini. Semoga cerita ini anak-anak ibu mengerti dan memahaminya. Amin. Ayat hafalan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengakhiri ibadah ini Bapa. Ya Bapa, di surga kami yakin dan percaya banyak kekurangannya Bapa, tapi Bapa di surga yang selalu menambah-nambahkan ya kepada kami ya Bapa di surga.
Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada sekarang ini Bapa. Berkatilah mereka Bapa, lindungilah mereka. Dan apabila mereka dalam keadaan sakit Bapa, sembuhkanlah mereka di dalam nama-Mu ya Bapa di surga. Dan apabila mereka dalam keadaan malas untuk mengikuti ibadah ini Bapa, tolong ya Bapa, ketuklah pintu hati mereka Bapa, supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada sekarang ini. Berkati jugalah mereka Bapa, lindungilah mereka, dan jauhkanlah mereka dari segala penyakit ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, inilah doa kami Bapa, hanya kami panjatkan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus dan telah menebus dosa-dosa kami. Amin.